Dalam situasi sekarang, lo dihadapkan sama dua pilihan. Pasrah menerima keadaan atau tetap produktif menyambut the new normal. Sama kayak MLD Spot yang berusaha hadir dengan program-program andalan. MLD Spot TV kali ini hadir dengan format episode spesial untuk tetap memberikan cerita-cerita inspiratif buat lo, mau lagi dimanapun. Sudah lebih dari 1 dekade di bidangnya, Inspiring Product episode kali ini, Serum Art Handling adalah sosok di balik pameran-pameran karya seni besar di tanah air. Pandemi ini menghentikan aktivitas fisik mereka sementara. Namun, Serum melihat peluang untuk tetap memperlihatkan karya-karya seniman lokal terbaik. Gue udah bareng sama Art Handling Koordinator dari Serum, Arif Widiarso, untuk ngeliat apa aja penyesuaian yang mereka lakukan selama pandemi. Hai Mas Sato, apa kabar? Halo, alhamdulillah, gue baik-baik aja. Mas Sato, aku mau nanya deh. Kegiatan utama Serum itu kan sebagai art handler, tapi masih banyak banget nih orang-orang yang nggak tahu apa sih art handler. Itu sebenarnya profesi apa? Kalau art handler sendiri itu biasa sebagai profesi yang menangani karya seni. Jadi awalnya tuh dulu tuh mereka dipakai di museum. Karena berkembangnya pergelatan seni ini, beberapa galeri-galeri seni juga mulai memakai art handler. Jadi art handler sendiri, kalau di bahasa di Indonesia kan itu sebagai preparator, orang yang menyiapkan karya seni. Terus kegiatannya itu kita biasa disebut art handling. Art handling sendiri di Indonesia itu udah mulai dikenal. Oke. Terutama di kota-kota besar. Oke, kalau awal mulanya Serum bisa masuk ke dunia ini kayak gimana? Awal mulanya kita berangkat dari kampus. Kebetulan kita berlatar belakang dari kampus, dari jurusan seni rupa. Kita biasa mengerjakan pameran sendiri yang kita kelola sendiri. Kita membuat pameran juga di kampus-kampus. Selepas dari situ terus kita membuat komunitas. Dari komunitas ini kita kasih nama Serum yang artinya ruang berbagi, terus kita biasa sebut jadi namanya Serum. Mas Sato, waktu lo memutuskan untuk jadi profesional di bidang ini, apa yang ngebikin lo yakin gitu bahwa ada potensi dan kesempatannya jadi art handler ini? Dengan berdirinya Serum pada tahun 2006, terus kita berjalan seiringnya waktu, perkiraan kira-kira tahun 2008 itu kita mulai membuat art handling. Di sini kita melihat sudah banyaknya antusias yang berawal dari teman-teman yang membuat kegiatan, akhirnya kita bisa membuat kegiatan art handling ini sebagai sesuatu yang bisa dikomersialkan. Oke, kalau sejak 2008 itu kalian kan udah pernah bikin pameran-pameran. Apa aja yang udah kalian handle dan yang mana yang skalanya paling besar? Beberapa pameran seni yang pernah kita handle, antara lain tuh ada Jakarta Biennale tahun 2013, 2015 sampai 2017. Terus ada beberapa museum yang sudah pernah kita kerjasama juga, dari Museum Macan, Museum Art One, Museum Nasional, dan juga termasuk Galeri Nasional. Dan selain di Indonesia dan di Jakarta ini, kita juga pernah melakukan pekerjaan art handling di luar negeri. Salah satunya di Singapura, waktu itu menangani Singapore Art Stage. Dan juga di Shanghai, waktu itu eventnya bernama Art 201 Shanghai. Transformasi Serum menjadi art handler diinisiasi oleh MG Pringgotono selaku Artistic Board Koordinator. Lebih dari 1 dekade kemudian, Serum menjadi pemain penting di industri seni. Ya kalau dulu awal-awal 2006 ya kita bergabung jadi Serum itu ya bikin pameran, bantuin bikin pameran sampai mulai terus dipercaya. Ya belum kita sebut sebagai art handling pada saat itu. Kita ngerasa bahwa di bidang itu sangat dibutuhkan gitu.
orang-orang yang serius, karena sebelumnya banyak teman-teman seniman muda yang punya pengalaman itu juga sebenarnya, tapi tidak serius di situ. Makanya Serum jadi lebih fokus pada waktu itu ke art handling. Jadi kita emang seru gitu ngerasa bikin pameran tuh kayaknya mesti bagus, karena teman-teman Serum kan juga sebenarnya agak fokus sama edukasi gitu, dan kita di seni rupa karena kita berpikir bahwa pameran itu distribusi pengetahuan soalnya. Kalau gitu bisa dibilang belajar art handling itu bukan cuma dari pendidikan formal, tapi juga lewat pengalaman. Tapi menurut lo sendiri, seberapa penting peran edukasi buat art handler? Karena kita berangkat dari kampus Universitas Negeri Jakarta, jurusan seni rupa, yang dimana kampus itu adalah berbasis pendidikan. Nah dari situ kita juga berpikir untuk bagaimana sesuatu art handling ini tidak hanya menjadi sesuatu yang komersil. Jadi kita coba memberikan edukasi. Berarti kalian bikin kelas yang khusus ngajarin art handling untuk publik dong? Iya, kita bekerja sama dengan Goodschool membuka pelajaran tentang art handling bernama Short Course Art Handling. Short course-nya ini selama 2 bulan, 8 kali pertemuan, 1 minggu sekali. Dan terakhir ini kita tinggal 2 kali pertemuan, ternyata harus di PSBB, jadi kita tidak bisa meneruskan 2 pertemuan itu dengan tatap muka, terus kita alihkan menjadi pertemuan secara online. Bicara soal pandemi, pasti kan kalian terpengaruh banget, apalagi kan kalian selalu bikin pameran, bikin acara. Waktu pertama-tama PSBB, kalian gimana? Untuk awal-awal PSBB, beberapa pekerjaan kita dipospon dan juga ada yang di-cancel. Terus kita bekerja sama dengan Goodschool untuk membuat APD. Lalu tim art handling dan juga teman-teman mencoba membuat galeri virtual. Yang paling beda dengan membuat pameran virtual ini adalah di akhirnya ya. Melihat tren pameran seni virtual, Serum menjadikannya sebagai solusi untuk tetap memproduksi pameran, yang tentunya dengan signature style mereka. Selama kekosongan, nah kegiatannya Serum itu sendiri ada apa aja? Jadi kita itu bekerja sama dengan Goodschool untuk membuat APD yang didistribusikan untuk beberapa tenaga medis di Jabodetabek. Selain membuat di sini, di Goodschool, teman-teman juga ada yang membuat di rumah. Jadi kita kirim beberapa APD-nya untuk dibantu, diproduksi, dibikin di rumah, kemudian dikirim lagi ke Goodschool, kemudian dari Goodschool baru didistribusikan. Oh iya Mas Sato, di Instagram gue sempat lihat-lihat sih, ada konten art handler komik, iya kan? Iya, konten komik ini kita awalnya bekerja sama dengan ilustrator ya, komikus Wiratama. Dari situ kita mengisi konten komiknya dengan sedikit edukasi tentang art handling. Itu juga membuat kita supaya tetap eksis dalam memberikan konten-konten segar gitu di sosial media kita. Gue juga ngeliat kalian mulai ngerjain pameran virtual. Gimana kalian akhirnya produksi pameran virtual? Pameran virtual ini awalnya kita inisiasi dari teman-teman art handling, terus kita bekerja sama dengan Goodschool sebagai venue, terus dari sini kita mencoba membuat pameran aktual yang bisa kita virtualkan dengan mencari beberapa program dan akhirnya kita ketemu salah satu program yang akhirnya bisa memberikan sajian virtual untuk menyelenggarakan pameran ini. Dalam membangun galeri virtual, prosesnya gimana biar kalian bisa menampilkan karya seni yang ada? Prosesnya pertama adalah kita tetap menginstal karya seni seperti biasa bagaimana pekerjaan art handling dilakukan. Oke. Mulai menerima karya, mendata karya, terus melayout ruang pameran. Setelah semuanya sudah fix dengan kurator dan juga dengan seniman, kita mulai menginstal. Setelah itu selesai semua, kita mulai merekam dengan kamera 360. Setelah semua di-scan dengan sempurna gitu, terus kita masukkan ke dalam program untuk menjadikannya sebagai virtual.
Wah, keren banget. Tapi so far, ada berapa pameran virtual yang kalian udah produksi? Di bulan Juni kita membuat pameran bekerja sama dengan dengan Grafis Suruhara dengan tema Di Rumah Tak Berarti Melemah. Kemudian selanjutnya kita bekerja sama dengan instalasi busana dengan tema Meretas Batas. Kemudian selanjutnya kita bekerja sama dengan KKK dan Balai Warga. Itu dengan pameran Besar Kecil Sama Saja, Asal Tidak Sendiri. Terus selanjutnya pameran bersama Kamengski dan juga One Collective, The Blessed Mess. Belum pernah membuat pameran virtual sama sekali, tim Art Handling Serum mempelajari lagi cara kerja baru ini. Berusaha memberi pengalaman yang seautentik mungkin. Pameran virtual yang Serum gagas sebenarnya berbeda dengan pameran virtual lain, karena logikanya ketika bicara pameran virtual, ruangnya hanya ada di virtual, tidak ada di ruang nyata atau ruang sebenarnya. Cuman saat itu idenya adalah bagaimana pameran ini bisa tetap menggunakan ruang yang kita punya, yang ada di Good School. Kemudian bagaimana senimannya tetap bisa berkarya, membuat karya yang sebenarnya, bukan digital atau bukan 3 dimensi. Yang terakhir adalah gimana teman-teman art handling tetap bisa menginstal karya. Itu adalah 3 poin utama kenapa pameran presentasi virtual ini tetap ada. Menurut lo sendiri, apa yang paling membedakan antara mengerjakan pameran virtual dengan pameran yang aktual? Pameran aktual yang kita lakukan ini tetap menggunakan prosedur pandemi ini ya. Teman-teman tetap menggunakan masker dan sarung tangan. Yang paling beda dengan membuat pameran virtual ini adalah di akhirnya ya. Di mana setelah semua pekerjaan art handling dilakukan, kita tidak melakukan pembukaan pameran seperti yang biasa kita lakukan. Jadi pembukaan pameran itu dilakukan secara virtual. Karena untuk di prosesnya semuanya sama saja seperti yang kita lakukan pekerjaan art handling. Hanya di bagian openingnya pamerannya aja kita tidak melakukan seremoni yang mendatangkan orang banyak. Jadi kita virtualkan melalui beberapa akun sosmed. Tapi pada sebenarnya pameran virtual itu tidak bisa menggantikan pameran aktual ya. Spread the inspiration dengan pakai maskeren kolaborasi Emily Spot dan Monster. Lo bisa dapetin maskeren secara eksklusif hanya di blibli.com. Meski terbantu, Serum melihat pameran virtual bukan solusi jangka panjang untuk dunia seni di masa pandemi. Besar harapan mereka untuk pameran aktual bangkit lagi di era normal baru. Terus setelah kalian beberapa kali udah bikin pameran virtual, ada rencana lagi nggak bikin pameran? Kalau sekarang ini kita lagi fokus sama pamerannya The Blessed Mess. Di sini pameran ini menampilkan 60 karya dari pennyboard. Dari karya itu dibuat oleh seniman-seniman di Jakarta. Terus itu kita buat secara virtual. Oh, jadi dari karya-karya dari 60 seniman itu berbentuk fisik terus dijadiin virtual? Iya, karya seni itu mereka gambar di pennyboard, kemudian mereka kirim ke sini, terus kita buatkan layoutnya, terus juga kita install, menyesuaikan dengan layout ruangan yang ada. Tapi menurut gue nih, tetap aja dong nggak ada yang bisa menggantikan pengalaman pameran fisik, ya kan? Iya, pameran virtual ini kita bikin karena mencoba menghadapi pandemi ini. Tapi pada sebenarnya pameran virtual itu tidak bisa menggantikan pameran aktual ya, yang benar-benar fisik. Yang kita bisa berkumpul bersama seniman, menghadiri pembukaan yang dengan riuhnya pembukaan. Terus adanya diskusi di saat pembukaan dan juga lebih erat gitu saat kita ketemu dengan teman-teman yang emang lama nggak ketemu, terus kita bisa ketemu di dalam pembukaan pameran.
Kolaborasi adalah hal yang lumrah dilakukan Serum, terutama dalam lingkungan Good School. Kolaborator terbaru Serum adalah Rooks Container, yang bekerja sama dalam pameran virtual teranyarnya. Oke, untuk pameran kali ini kita berkolaborasi dengan Kamengski dengan satu kolektif dengan nama pamerannya Bless This Mess. Dan kita juga berkolaborasi dengan Serum Art Handling untuk bisa mewujudkan pameran secara virtual. Untuk sistem pamerannya mereka berkolaborasi dengan kita, mereka menyewa ruang dan kita berdiskusi bagaimana akhirnya karya-karya yang ditampilkan di galeri kita, dan kita mencoba membuat satu program dari Rooks Container, itu namanya Open BO, di mana Open BO itu adalah open bidding online. Nanti karya-karya yang sudah di-display yang ada di Ruro Galeri kita akan publish di YouTube, dan mereka semua pembeli atau peminat karya seni bisa membeli karya lewat bidding online tersebut. Oh iya Mas Sato, kan banyak nih yang belum tahu kalau awalnya Serum itu adalah kolektif guru dan seniman yang pastinya punya peran edukasi. Selama ini masih berjalan beriringan dengan art handling nggak? Iya, Serum ini berbasis pendidikan di kampus itu, jadi kita emang ada segi keguruannya gitu yang emang kita tampilkan. Terus seiringnya waktu sampai dengan sekarang kita juga masih aktif membuat kegiatan-kegiatan dan program-program yang terkoneksi dengan pendidikan dan juga kesenian. Kalau contoh programnya ada apa aja? Yang sampai sekarang masih berjalan adalah remedial. Kita bekerja sama dengan teman-teman dari SMA di Jakarta. Yang sebelumnya remedial itu kita lakukan dengan tatap muka, adanya FGD dan juga diskusi. Sekarang semuanya dilakukan dengan daring. Terus nanti rencananya juga kita akan berpameran secara virtual. Wah itu keren sih Mas Sato. Itu mirip sama MLD Spot Instaclass. MLD Spot itu bikin live session yang edukatif, yang ngebahas tentang gaya hidup zaman sekarang. Nah, siapa tahu next time bisa ngebahas tentang art, bener nggak? Anyway, dengan situasi yang sudah mulai memulih, gimana prospek pameran aktual ke depannya? Pameran aktual ke depannya sepertinya masih belum bisa berlangsung ya. Karena selama pandemi ini kita masih fokus di pameran virtual. Dan beberapa kerjaan atau klien udah mulai menghubungi untuk di tahun depan. Terakhir Mas Sato, rencana Serum di masa transisi ini seperti apa? Untuk sementara ini kita tetap terfokus dengan galeri virtual, dan kita juga mencoba mencari alternatif lain dengan commission work dengan mural. Tapi kita tetap fokuskan kepada galeri virtual karena memang galeri virtual ini adalah salah satu main projectnya dari Serum Art Handling. Waktunya buat gue nih, experience pameran seni virtual karya Serum Art Handling. Saatnya tur pameran Bless This Mess yang kreatif banget. Meski dihantam pandemi, seni tidak akan pernah mati. Inilah yang dibuktikan Serum Art Handling dengan tetap berkarya memanfaatkan metode baru. Kali ini, bukan penikmat seni yang datang ke pameran, tapi Serum yang membawa pamerannya ke para penikmat seni. Jadi, mau lagi dimanapun, apa bentuk penyesuaian lo untuk tetap bisa berkarya? Pandemi nggak menghentikan kreativitas Serum buat tetap menghasilkan pameran yang artistik dan bermanfaat. Ada banyak alternatif digital yang bisa dikolaborasikan dengan idealisme lo sebagai seniman. Thanks for watching MLD Spot TV special episode. Mau lagi dimanapun, buat yang kelewatan nonton dari awal, kalian bisa akses tayangan ulangnya di YouTube channel MLD Spot TV. Dapatkan hadiah inspiratif dengan menjawab pertanyaan MLD Spot TV malam ini melalui media sosial MLD Spot. Get yourself inspired by MLD Spot TV.